Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai di desa Amegakure. Kawaki saat itu dibuat tak bisa bergerak oleh Amado. Dengan nada tenang, Amado mengatakan bahwa jika Kawaki nekat membunuhnya di tempat itu, maka mereka tidak akan bisa kembali ke masa depan, dan semuanya akan berakhir di sana. Namun, Kawaki yang sedang dikuasai amarah tidak memedulikan ancaman itu. Ia justru melangkah maju, mencoba menyerang Amado tanpa ragu. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, tubuh Kawaki tiba-tiba tertarik kuat ke belakang. Nagato menggunakan teknik bunch stand-in untuk menariknya menjauh. Dengan nada tegas namun tenang, Nagato menatap Kawaki dan berkata, "Hentikan, Kawaki. Aku rasa dia tidak sedang bercanda. Jika kau tetap melakukannya, kita semua mungkin tidak akan bisa kembali ke masa depan. Selain itu, tindakanmu bisa merusak alur waktu. Ini masa yang penting, masa di mana Naruto akan melalui titik balik besar dalam hidupnya, saat kematian gurunya, Jiraiya." Kawaki terdiam, tanpa terkejut mendengar ucapan Nagato. Ia lalu menatap Nagato dengan heran dan bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu semua itu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Nagato menghela napas pelan sebelum menjawab, "Karena desa ini adalah tempat kelahiranku. Aku hidup di sini untuk waktu yang lama, dan dulu aku juga menjadi bagian dari organisasi Akatsuki. Selain itu, Jiraiya bukan hanya guru Naruto, dia juga guruku. Aku dan Naruto adalah murid dari orang yang sama. Bedanya, waktu itu aku berjalan di jalan yang salah. Akulah orang yang disebut Amado sebagai pembunuh Jiraiya." Kawaki tampak tidak percaya. Ia lalu berkata pelan, "Jadi benar, konsep penculikan Biju sudah ada sejak lama. Aku tidak menyangka bahwa sejak dulu, Hokage ke-7 sudah menjadi target perebutan Kyuubi." Nagato mengangguk dan melanjutkan dengan nada berat, "Ya, benar. Aku memang kalah dalam pertarunganku melawan Naruto waktu itu. Tapi setelah itu, kekacauan besar akan muncul lagi. Perang dunia shinobi keempat akan pecah di masa ini. Disitulah Naruto menjadi shinobi paling penting bagi seluruh dunia. Aku tidak tahu apa tujuan Amado membawa kita ke masa ini, tapi aku yakin dia tidak hanya ingin menjebak kita." Kawaki tampak berpikir sejenak lalu bertanya, "Kalau begitu, apa kau tahu apa yang sebenarnya ingin dia tunjukkan kepada kita?" Nagato menjawab dengan tenang, "Mungkin dia ingin memperlihatkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perang. Itulah sebabnya, jangan bunuh dia dulu, Kawaki." Kawaki menatap Nagato lama, matanya menunjukkan kebimbangan antara marah dan berpikir. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan menurunkan tangannya. Dalam hati, ia mengakui bahwa apa yang dikatakan Nagato masuk akal. Meski begitu, ia bersumpah, setelah semua urusannya selesai, ia sendiri yang akan mengakhiri hidup Amado. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat lain, memperlihatkan Boruto dan pertempuran antara Dewa Otsutsuki Shibai versi jahat dengan Hagoromo dan Asura. Shibai menatap mereka berdua dengan sombong dan berkata, "Kalian belum pantas melawanku. Kalau kalian mencoba menyerang tanpa perhitungan, aku pastikan kalian berdua akan mati bersamaan." Hagoromo, sang Rikudo Sennin, tidak gentar sedikit pun. Ia menatap Shibai tajam dan berkata, "Kau sudah terlalu lama dikuasai oleh kegelapan, Shibai. Aku akan berusaha mengambil kembali jiwa indera yang ada di dalam tubuhmu." Setelah itu, Hagoromo memusatkan kekuatannya, menyerap seluruh cakra alam dari Gunung Myoboku. Perubahan besar itu terasa sampai ke bawah. Naruto yang sedang berada di bawah gunung tiba-tiba terkejut karena merasakan kumpulan cakra alam yang luar biasa besar di satu titik. Dalam mode Baryon, ia langsung mengaktifkan Sage Mode dan mencoba mendeteksi sumbernya. Setelah menemukan lokasinya, Naruto berkata pelan, "Sepertinya itu cakra kakek petapa Rikudo. Dia sedang melakukan sesuatu di atas sana." Boruto yang berdiri di sampingnya menatap ayahnya dengan khawatir dan bertanya, "Apa maksudnya, Ayah? Apa dia sedang bertarung?" Naruto hanya mengangguk pelan, pandangannya tetap menatap langit. Di atas sana, Hagoromo benar-benar sedang bertarung melawan Shibai. Ia mencoba menjauhkan sang dewa dari langit desa Konoha sambil menyerangnya dengan pedang Nunoboko miliknya. Serangan demi serangan dilancarkan, sementara Asura terus melindungi ayahnya dengan menahan serangan balik Shibai. Pertarungan mereka semakin sengit hingga keduanya tidak sadar sudah menembus atmosfer bumi dan mendekati bulan. Shibai lalu mengaktifkan jutsu perisai besar untuk melindungi dirinya dari serangan Hagoromo. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Kau memang luar biasa, Hagoromo. Kau berhasil memaksaku keluar dari planet bumi. Bagaimana kalau kita lanjutkan pertarungan ini di bulan saja? Tempat itu sepertinya cocok untuk menjadi kuburan bagi Otsutsuki sepertimu." Begitu kakinya menapak di permukaan bulan, serangan tiba-tiba datang. Batu-batu besar meluncur ke arahnya, menghantam perisai pelindungnya. Ternyata, serangan itu berasal dari para Otsutsuki cabang yang masih hidup di sana, termasuk keturunan Toneri dan Hamura, adik Hagoromo.
Shibai membalas serangan mereka dengan kekuatan besar, menghancurkan sebagian permukaan bulan dan menyalakan api besar dari tanah yang retak. Lucu sekali, katanya dingin. Aku, seorang dewa Otsutsuki, kini harus berhadapan dengan bangsaku sendiri. Tapi mungkin ini memang waktunya kalian beristirahat selamanya. Para Otsutsuki di sana bekerja sama menahan serangannya, dibantu Hagoromo yang menyerap sebagian api itu dengan kekuatannya. Setelah api padam, Hagoromo berkata, "Shibai, kau masih bisa diselamatkan. Kekuatan ayah Momoshiki hanya memengaruhimu sementara. Kami ingin mengembalikan sifat aslimu seperti dulu." Namun dengan nada tegas, ia menambahkan, "Tapi jika kami gagal, kami tak punya pilihan selain mengalahkanmu, bahkan jika nyawa kami harus hilang." Shibai tertawa keras mendengar kata-kata itu. "Kalau begitu," katanya, "datanglah semua. Tunjukkan apa yang bisa kalian lakukan." Sementara itu, di bumi, Madara muncul di tengah medan perang dan berencana pergi ke tempat Naruto. Namun, ia justru bertemu dengan Kashinkoji, Daemon, Shikamaru, dan Kabuto, yang sedang berhadapan dengan Ishiki dan Dewa Kematian Shinigami. Dari kejauhan, Code tampak mengintai, mengamati Boruto dan yang lainnya dari dekat rumah Naruto. Koji tampak kewalahan karena terus diserang oleh makhluk roh yang tidak bisa ia deteksi. Saat Madara muncul, Shikamaru segera berkata dengan nada penuh penyesalan, "Kami minta maaf karena harus memanggilmu kembali dengan Edo Tensei." Tak lama kemudian, Obito juga datang setelah berhasil menyelamatkan tubuh Sasuke dari jebakan Susanoo milik Itachi. Shikamaru terkejut melihatnya dan berkata, "Obito, aku bahkan tidak tahu kalau kau juga dibangkitkan. Maafkan kami." Obito hanya tersenyum tenang dan menjawab, "Tidak apa-apa. Aku sudah tahu ini akan terjadi." Shikamaru menatap keduanya bergantian dan berkata, "Kami butuh bantuan kalian berdua. Ishiki dan Shinigami itu terlalu kuat. Tanpa kalian, kami tidak akan bertahan lama." Madara menatap medan perang di depannya, lalu mengangguk pelan, seolah sudah siap menghadapi apapun yang menunggu di sana. Madara akhirnya menghentikan langkahnya dan menatap Obito dengan serius. Ia tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. "Obito, kau teruskan saja ke tempat Naruto," katanya dengan nada tegas. "Periksa juga bagaimana keadaan Sasuke. Aku akan menahan serangan di sini dulu." Obito hanya mengangguk, lalu melangkah cepat, meninggalkan Madara sendirian. Sementara itu, adegan beralih ke Boruto. Ia menatap langit yang gelap, kemudian berkata dengan nada mantap, "Sekarang saat yang tepat. Shibai sedang ada di bulan. Kita bisa memulai prosesnya sekarang." Di sampingnya, Guru Shibai mengangguk pelan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Proses untuk mengeluarkan Sasuke dari kendi Susanoo milik Itachi akhirnya akan dimulai. Hanya Itachi yang bisa melakukannya, dan sayangnya, jiwa Guru Shibai harus menjadi tumbal agar ritual itu berhasil. Saat Itachi mulai memusatkan cakranya, tiba-tiba Shinju Jura melayang di udara, berusaha mengganggu mereka. Namun Himawari langsung berdiri di depan Jura dengan wajah serius. "Apakah kau ingin kembali kehilangan kesadaran seperti sebelumnya?" katanya dengan nada menantang. Jura terdiam. Ekspresinya menunjukkan ketakutan dan trauma saat mendengar suara Himawari. Tapi ketegangan itu pecah ketika serangan kayu tiba-tiba muncul dari belakangnya. Obito muncul menggunakan jurus Mokuton miliknya. Kayu-kayu itu menembus lengan Jura, lalu bercabang menjadi serpihan kecil yang membuat lengan kanan Jura hancur seketika. Jura berteriak kesakitan, tetapi belum sempat ia bereaksi, Boruto sudah muncul di depannya dan memukulnya keras hingga tubuh Shinju itu terpental jauh, menghantam rumah warga di sekitar desa. Boruto lalu mendarat di tanah lagi, memastikan proses pemulihan Sasuke tetap berjalan tanpa gangguan. Namun tak lama kemudian, bumi mulai bergetar. Batu-batu besar mulai jatuh dari langit. Kakashi, yang berada di dekat kantor Hokage bersama Shukaku, adalah orang pertama yang menyadari hal itu. Ia menatap langit lebar-lebar dan berkata, "Bebatuan dari bulan jatuh, kecepatannya luar biasa." Ia segera bersiap untuk memberi peringatan, tapi sebelum sempat melakukannya, Boruto dan yang lain juga sudah melihat batu-batu besar itu meluncur ke arah bumi. Naruto segera bergerak bersama Minato. Di tempat lain, Madara yang lebih dulu terbang ke udara sudah berubah ke mode Jinchuriki JBI. Dengan wajah tegang ia berkata, "Ini bahkan lebih parah dari jutsu penghancur milik Shibai." Sementara itu, Naruto memperbesar cakra Baryon Kuramanya, lalu membentuk rasengan besar dan menghancurkan satu bongkahan batu dalam sekali hantam. Minato menyentuh batu lain, dan batu itu langsung menghilang, dipindahkan ke tempat kosong yang jauh dari desa. Madara melindungi dua batu besar lainnya dengan tongkat Rikudonya, lalu menghancurkan pecahannya dengan petir yang ia keluarkan dari tangannya. Namun serangan dari langit itu tidak berhenti. Masih banyak batu besar yang jatuh, bukan hanya di Konoha, tetapi juga di desa-desa lain. Di Kumogakure, batu-batu itu menghancurkan pohon cakra buatan Amado dan meratakan sebagian besar rumah warga. Sementara di bulan, Shibai tampak semakin muak.
Ia merasa dikhianati karena semua orang menentangnya dan ingin mengubah dirinya kembali seperti dulu. Sementara Shibai versi jahat bertarung di bulan, Shibai versi baik masih berada di desa Sunagakure. Ia melihat bagaimana permukaan bulan mulai retak, tetapi ia tidak panik. Ia duduk bersila, fokus memusatkan cakra untuk memperbaiki sesuatu yang lebih penting, keseimbangan sejarah. Ia ingin mengatur ulang kejadian yang sudah rusak, seperti kematian ayah Momoshiki, kematian Kinshiki, dan hilangnya sebagian ingatan orang-orang masa lalu tentang kejadian besar itu. Shibai versi baik tampak seperti sedang bertapa, tapi sebenarnya ia sedang menggunakan kekuatan tertinggi dari gulungan kuno peninggalan gurunya. Dalam proses itu, tubuhnya perlahan menghilang dari desa Suna dan muncul di sebuah dimensi yang tidak dikenal. Di sana, ia bergumam pelan, dia memang penyebab kehancuran itu, tapi kalau dia mati sekarang, semuanya akan makin kacau. Waktu akan hancur sepenuhnya. Aku harus memperbaikinya dulu. Soal diriku yang jahat, aku akan menanggungnya nanti. Ia sadar bahwa menghapus eksistensi ayah Momoshiki atau dirinya sendiri yang jahat tidak akan menyelesaikan masalah. Sumber kekacauan ada di waktu yang rusak. Karena itu, ia menaruh harapan besar kepada gurunya yang kini hidup di dalam mata Jogan Boruto untuk menghentikan Shibai versi jahat. Sementara itu, guru Shibai di dalam tubuh Boruto mulai melakukan pengorbanannya. Ia bersiap menyerahkan jiwanya untuk menyelamatkan Sasuke yang terperangkap di kendi Susanoo Itachi. Itachi mulai mengaktifkan Susanoo-nya sambil melafalkan mantra dengan suara yang tenang namun tegas. Boruto tetap fokus, memusatkan cakra agar proses pemulihan berjalan lancar. Dari kejauhan, Code yang mengintai memperhatikan semuanya dengan seksama. Setelah merasa cukup melihat, ia memutuskan untuk kembali ke Ishiki, karena ia juga khawatir dengan batu-batu bulan yang jatuh ke bumi. Boruto menoleh ke Himawari dan berkata, "Tetap di dekatku. Shinju Jura bisa saja kembali lagi kapan saja." Dari dalam tubuh Himawari, suara Kurama terdengar, "Berapa kali Sasuke harus menjadi korban seperti ini? Kenapa nasibnya selalu begini?" Suaranya berat, seperti menahan rasa iba. Di tempat lain, Obito tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap ia muncul tepat di depan Code, yang sedang bersembunyi di balik reruntuhan. Code terkejut saat melihat tubuh Obito muncul setengah dari tanah. Dengan cepat Obito menyentuh bahu Code dan berkata dengan suara rendah, "Kau mengintai kami, jadi kau pasti berniat menyampaikan semua informasi itu pada Ishiki, bukan?" Code mundur satu langkah, menatapnya waspada. "Kau bisa keluar dari tubuhku begitu saja? Apa kau juga memiliki kemampuan limiter seperti aku?" tanyanya curiga. Obito tidak menjawab langsung. Ia keluar sepenuhnya dari tanah, berdiri tegak di depan Code dengan ekspresi dingin. "Aku tidak perlu menjelaskan kekuatanku padamu," katanya pelan. "Tapi yang jelas, aku tak bisa membiarkan informasi itu jatuh ke tangan musuh." Tanpa banyak bicara lagi, Obito melancarkan serangan elemen api. Code menahannya dengan lengan karma putihnya, lalu perlahan masuk ke tanah, mencoba menghindar. Namun tiba-tiba, Code muncul lagi tepat di belakang Obito, berusaha menyerang dari arah punggung. Ia tersenyum yakin, tapi mendadak ekspresinya berubah. Lengan karmanya menembus wajah Obito tanpa melukainya. Obito memegang lengan Code dengan kuat, lalu berkata, "Sayang sekali. Kau belum memahami kekuatan kita. Kau tidak bisa menembus tubuhku begitu saja." Dalam sekejap, Obito menyerap tubuh Code, menariknya masuk ke dalam dimensi Kamui. Code mencoba melarikan diri, tapi gagal. Limiternya tidak bisa menemukan jalan keluar dari ruang itu. Obito menatapnya dengan tatapan tenang namun menusuk. "Banyak shinobi hebat di masa lalu tidak memahami cara kerja jutsuku," ujarnya pelan. "Ketika aku menyerap mereka, mereka langsung panik dan mencoba melepaskan diri. Hokage keempat pun begitu." Code terdiam sejenak, lalu bertanya, "Kau bilang Hokage keempat? Pria berambut kuning itu? Teleportasinya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Boruto. Kau benar-benar pernah melawannya?" Obito mengangguk kecil dan menjawab, "Ya. Minato Namikaze." Dia sempat kesulitan menghadapi Kamuiku waktu itu. Mendengar itu, Code tertegun dan berkata lirih, "Pantas saja aku tidak bisa keluar dari sini. Kekuatan matamu benar-benar berbahaya." Obito langsung menarik sebatang kayu dan berlari ke arah Code, menyerangnya tanpa ragu. Code dengan cepat menangkis serangan itu menggunakan lengannya yang mengandung kekuatan karma, lalu mencoba menendang Obito. Namun seperti sebelumnya, tendangannya hanya menembus tubuh Obito tanpa melukai sedikit pun. Saat ini, Code hanya memiliki satu tangan karena tangan satunya sudah terpotong oleh Shinju Jura pada peristiwa sebelumnya. Dengan kondisi itu, Code jadi kesulitan untuk bergerak bebas. Obito mencoba menyerang kaki Code, tapi Code melompat menjauh, berusaha menjaga jarak aman. Dalam hati, Code merasa benar-benar terpojok. Ia mulai berpikir keras, mencoba menemukan cara untuk mengalahkan jutsu Kamui milik Obito yang membuat tubuhnya tak bisa disentuh. Sementara itu, di bulan,
Shibai versi jahat terus melancarkan serangan terhadap Hagoromo dan pasukan Hamura Suzuki. Permukaan bulan kini dipenuhi lubang besar akibat serangan beruntun Shibai. Ia melakukan semua itu bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah membuat bulan keluar dari orbitnya agar jatuh ke bumi. Melihat hal itu, Hagoromo panik. Ia tidak menyangka Shibai akan melakukan hal sekejam ini. Ia berusaha keras mengembalikan potongan-potongan batu bulan yang hancur ke tempat semula, meski kekuatannya mulai menipis. Di sisi lain, Ashura terus berjuang menyerang Shibai bersama pasukan Otsutsuki cabang. Ashura berkali-kali mencoba menyerang dengan teknik energi yang mirip rasengan, tapi Shibai dengan mudah menghindar. Sambil tertawa mengejek, Shibai berkata, "Kau terlalu lemah untuk menantangku, Ashura." Namun Ashura tidak terprovokasi. Ia tetap tenang, memanggil avatarnya, lalu melemparkan Budodama ke arah Shibai. Ledakan besar pun terjadi tepat di depan Shibai. Tapi setelah asapnya hilang, Shibai masih berdiri tegak. Ia melindungi dirinya dengan kekuatan maha kuasa yang membuat ledakan itu tak berpengaruh apapun. Tanpa menunggu lama, Shibai membalas dengan serangan besar. Avatar Ashura sempat menahan, tapi hanya sebentar. Serangan itu menembusnya hingga avatar Ashura hancur total. Ashura lalu dicekik oleh Shibai yang berkata dengan dingin, "Jika kau tahu dirimu lemah, seharusnya kau tak berani menentangku." Tiba-tiba Hagoromo muncul di belakang Shibai dan menyentuh punggungnya, lalu segera mundur. Dari kontak itu, Hagoromo berhasil menyelamatkan Cakra Indra. Sesaat kemudian, sosok Indra Otsutsuki muncul. Shibai terkejut dan marah, lalu menghantam kepala Ashura ke tanah dengan keras hingga bulan berguncang hebat dan keluar dari orbitnya. Pecahan besar bulan mulai berjatuhan ke bumi. Di bawah sana, Naruto dan yang lain kewalahan menahan batu-batu besar yang jatuh. Sebagian dari batu itu bahkan sudah melewati jangkauan kekuatan mereka. Ishiki menatap ke langit, lalu berkata kepada Koji, "Apa kita tidak akan membantu mereka?" Koji yang berdiri di dekat Kabuto menjawab dengan nada yakin tapi wajah khawatir, "Aku percaya mereka bisa menanganinya." Setelah berkata begitu, Koji menyerang Ishiki lagi dengan elemen api, tapi serangan itu gagal. Ishiki membalas, dan Koji terpental keras, menabrak tembok beton. Mitsuki segera melompat untuk menolong Koji, tapi tiba-tiba sebilah pisau tajam dari Shinigami tertancap tepat di depan langkahnya. Mitsuki berhenti mendadak, menatap ke segala arah, mencoba mencari dari mana datangnya serangan itu. Dari jauh, Shikamaru memperingatkannya, "Mitsuki, hati-hati. Jangan biarkan dewa kematian itu mencabut nyawamu." Kembali ke Boruto. Di tempat lain, Itachi akhirnya menyelesaikan sebuah ritual, dan sosok guru Shibai masuk ke dalam proses itu. Tubuhnya menghilang, entah selamanya, entah hanya sementara. Tapi yang jelas, seperti penjelasan sebelumnya, Shibai versi baik sedang berusaha di dimensi lain untuk memutar kembali waktu seperti semula. Setelah kepergian gurunya, Boruto menatap ke arah Sasuke dengan wajah bingung. Itachi berkata pelan, "Akhirnya selesai juga. Tapi kita harus ikhlas. Pengorbanan guru Shibai adalah harga yang berat. Kekuatannya hilang, tapi tanpa itu kita tak akan sampai sejauh ini." Boruto menatap tanah, lalu berkata pelan, "Tidak apa-apa. Aku masih punya sesuatu di dalam gulungan peninggalannya." Strategi terakhirnya. Itachi membuka kendi yang dibawa Susanoo-nya, namun yang keluar bukan Sasuke, melainkan jiwa Shinju Hidari lengkap dengan tubuh fisiknya. Baik Boruto maupun Itachi terkejut. Shinju Hidari menatap mereka dan berkata dengan suara berat, "Terima kasih, Boruto." Itachi cepat menutup kendi itu lagi, tapi Sasuke tetap tidak muncul. Guru Shibai pun benar-benar menghilang. Boruto terdiam lama, tak tahu harus berkata apa, sementara Itachi memandangi kendi itu dengan wajah khawatir. Dari kejauhan, Jura yang sempat dikalahkan Boruto kembali muncul, melayang sambil tertawa. "Kalian tertipu oleh proses kalian sendiri," katanya. "Kalian lupa, Togeda Masinjuari belum kalian kuasai, bahkan meski tubuh Sasuke sempat bebas waktu itu." Ia mendekat sambil mengejek, "Bagaimana perasaanmu sekarang, Boruto? Kau gagal menyelamatkannya, bukan?" Boruto menunduk, tak menjawab. Momoshiki yang berdiri di sampingnya tampak kesal melihat tingkah Jura. "Diamlah, Jura," katanya pelan, "aku akan mengurusmu." Tapi sebelum sempat bergerak, suara Ida masuk lewat komunikasi jarak jauh. "Boruto, bulan itu bergerak cepat menuju bumi. Jika terus begini, semuanya akan berakhir." Boruto tertegun, tak mampu merespons. Dalam pikirannya masih berputar pengorbanan guru Shibai dan gagalnya menyelamatkan Sasuke. Eida menunggu jawaban, tapi tak mendapat apa-apa. Ia akhirnya menghubungi Koji, namun Koji juga sedang tak berdaya. Di sisi lain, Madara, Naruto, dan Minato bekerja keras menahan batu-batu besar yang terus jatuh dari langit. Saat melihat atmosfer bumi mulai menyala karena gesekan benda langit, Minato terkejut dan berseru, "Madara,
Lihat. Atmosfer bumi terbakar. Itu pasti bulan yang jatuh ke arah kita. Madara menatap langit dengan wajah tegang. Kita tidak punya rencana lain, katanya pelan. Di saat semua dilanda kepanikan, Momoshiki menatap Boruto dengan serius dan menegurnya. Boruto, sadar. Jangan tenggelam dalam rasa bersalah. Kau belum kalah. Lalu adegan berpindah saat Madara berhasil menghancurkan 1000 bunshin milik Otsutsuki tertinggi. Bahkan, Madara mampu menendang penghalang cakra milik Otsutsuki itu, yang kekuatannya nyaris sebanding dengan teknik pertahanan Madara sendiri. Setelah itu, Madara menciptakan jurus Katon Goenka yang ukurannya sangat besar, sampai terlihat seperti letusan api dari dalam gunung. Serangan itu membakar tubuh Otsutsuki tertinggi hingga kulitnya tampak melepuh. Namun, Otsutsuki tertinggi justru menyerap api itu ke dalam tubuhnya dan langsung menggunakan dojutsunya untuk mengendalikan Kawaki, Kashin Koji, dan Toneri. Mereka bertiga, di bawah pengaruh kendali itu, langsung menyerang dengan kemampuan penuh mereka. Boruto dan Sasuke yang melihat situasi itu segera bertindak. Mereka mulai menyatukan cakra mereka dalam mode Sanin Guaryuchi, sebuah kemampuan hasil pemberian dari Hakua Sanin. Dari tubuh mereka memancar cakra besar yang membentuk seekor ular raksasa. Ular itu bukan makhluk asli, melainkan manifestasi murni dari cakra. Bersama-sama, Boruto dan Sasuke melepaskan ular cakra tersebut ke arah Kawaki, Kashin Koji, dan Toneri. Saat ketiganya terperangkap oleh ular cakra, Boruto mengalirkan energi segel Guaryuchi ke tubuh mereka, yang ternyata mampu memutuskan kendali ilusi dari Otsutsuki tertinggi. Begitu pengaruh itu hilang, ketiganya terjatuh ke tanah dengan wajah kebingungan. Kashin Koji membuka mulut dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku merasa seperti dipaksa bertarung? Boruto menghampiri mereka perlahan dan menempelkan segel di pundak Kawaki dan Toneri. Tidak dijelaskan segel apa yang diberikan oleh Boruto, namun dari ekspresi wajahnya, bisa dipastikan ada sesuatu yang penting akan segera terjadi. Di sisi lain, Otsutsuki tertinggi terlihat semakin kesal. Ia benar-benar tidak terima karena lagi-lagi rencananya digagalkan oleh Boruto. Dari arah samping, Madara datang dan menghantam Otsutsuki tertinggi dengan pukulan Gudodama. Otsutsuki tertinggi membalas serangan itu dengan menciptakan Gudodama yang jauh lebih besar untuk menahan serangan Madara. Di saat bersamaan, Naruto muncul dari bawah tanah dan langsung melepaskan uap panas dari cakra Biju Kokuo. Serangan itu membuat kulit Otsutsuki tertinggi kembali meleleh. Naruto lalu menciptakan pasir Shukaku dan mengurung Otsutsuki di dalamnya. Setelah itu, Madara melemparkan ribuan kertas peledak ke dalam pasir tersebut. Pasir yang dikendalikan Naruto kemudian menutup dan memerangkap seluruh kertas itu bersama tubuh Otsutsuki tertinggi. Tak lama kemudian, ledakan besar terdengar dan terdengar suara Otsutsuki menjerit kesakitan. Tubuhnya terlempar ke dekat pohon Shinju, tergeletak lemah. Madara tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung melesat ke arah Otsutsuki tertinggi untuk memberikan serangan susulan. Tapi, tiba-tiba akar-akar pohon Shinju keluar dalam jumlah besar dan mulai mengejarnya. Ternyata, Otsutsuki sengaja melempar dirinya ke dekat pohon Shinju agar Madara mendekat. Ia tertawa keras sambil berkata, Uchiha Madara, aku tak menyangka kau bisa tertipu oleh trik murahan seperti ini. Serangan kertas peledak itu tidak akan mempan padaku. Aku sengaja membuat diriku terlihat lemah agar kau mendekat. Sekarang bersiaplah untuk menjadi mangsa akar-akar dari pohon dewa ini. Madara yang melihat akar-akar besar mulai mengejarnya langsung berubah menjadi potongan pohon kecil. Ternyata tubuh Madara sejak awal hanyalah sebuah bunshin. Otsutsuki tertinggi tampak terkejut. Sejak kapan dia menggunakan bunshin? Sialan, gumamnya. Tiba-tiba, Madara yang asli muncul dari dalam dimensi limbo dan sudah berdiri tepat di belakang Otsutsuki. Ia langsung menusukkan tongkat Nonoboko ke tubuh musuhnya. Namun, Otsutsuki melepaskan gumpalan cakra dari telapak tangannya dan menghantam tanah, membuat Madara terpental bersama akar-akar Shinju. Otsutsuki tertinggi kemudian melayang ke arah Kawaki dengan niat mengendalikan tubuhnya kembali, tapi Madara mengejarnya. Ia melemparkan bola Chibaku Tensei dan berhasil menyerap Otsutsuki ke dalamnya. Madara berkata dengan serius, Naruto, Sasuke, Boruto, aku minta kalian menyembuhkan Kashin Koji, Kawaki, dan Toneri secepat mungkin. Aku yakin tubuh mereka bertiga telah dipasangi sesuatu oleh Otsutsuki tertinggi. Kalau mereka sudah pulih, kalian bisa kembali ke sini. Naruto terlihat ragu dan menjawab, apa kau pikir dirimu itu pahlawan? Madara, kau tidak mungkin bisa menghadapi Otsutsuki tertinggi sendirian. Madara membalas dengan nada tegas, jangan bodoh, Hokage. Kau tidak mengerti maksudku. Aku tahu Kashin Koji punya kemampuan melihat masa depan, Kawaki memiliki kekuatan Momoshiki dan buah cakra, sementara Toneri punya keterkaitan besar dengan evolusi Jogan Boruto. Mereka adalah aset penting. Kita tidak boleh membiarkan Otsutsuki tertinggi melakukan sesuatu pada mereka. Aku akan bertahan di sini. Aku tidak akan mati semudah itu.
Cepat lakukan tugas kalian. Akhirnya, Boruto menggendong Kashinkoji, Sasuke membawa Toneri, dan Naruto mengangkat Kawaki. Mereka bertiga menjauh dari medan pertempuran, meninggalkan Madara seorang diri di depan Otsutsuki tertinggi. Setelah berhasil menghancurkan Chibaku Tensei, Otsutsuki turun ke bawah dan menghadapi Madara. Ia berkata, "Jadi kau menyadari bahwa aku sudah menanam sesuatu dalam tubuh mereka bertiga? Dan kau tahu hanya Jogan serta Cakra Biju yang bisa menyembuhkannya. Luar biasa, kau benar-benar shinobi paling berbahaya yang pernah kulawan." Madara hanya tertawa dan langsung menyerangnya dengan Ranton Kouga. Serangan itu begitu tajam hingga mematahkan tanduk milik Otsutsuki tertinggi. Otsutsuki membalas dengan pukulan keras ke wajah Madara, lalu disusul tendangan. Tapi Madara tetap berdiri tegak dan tidak melakukan serangan balik. Ia justru berkata, "Ayo, pukul aku lagi. Sekali lagi, lebih keras lagi." Ini belum cukup. Melihat itu, Otsutsuki mulai bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya orang ini? Sudah kupukul berkali-kali, tapi dia tetap tidak tumbang. Ia kemudian menyerang Madara dengan badai petir dari langit. Kabut menggelap, pusaran angin muncul di mana-mana, dan tanah berubah menjadi lautan lava. Tapi Madara tetap berdiri diam, menahan semuanya tanpa membalas. Ia hanya tertawa, seolah tidak merasakan sakit apapun. Otsutsuki kemudian mengurung Madara dalam penghalang cakra yang akan meledak. Tapi Madara tetap tertawa dan berkata, "Ini menghibur. Ada serangan lain yang lebih mengejutkan? Ini hanya terasa seperti digelitik, dasar makhluk rendah." Akhirnya, Otsutsuki menciptakan kombinasi 3 elemen cakra tingkat tinggi, Yin, Yang, dan Shinjutsu. Ketiga elemen itu ditembakkan sekaligus ke arah Madara dan menghantamnya. Serangan itu berhasil membuat tubuh Madara terlempar dan terluka. Otsutsuki langsung mengejarnya dan menginjak tubuh Madara yang tergeletak. Ia menarik baju Madara dan memaksanya berdiri, siap melanjutkan pertarungan yang semakin panas. Otsutsuki tertinggi menatap Madara dengan sorot tajam sambil berkata dengan nada merendahkan, "Jangan terlalu percaya diri. Kau ini bukan tandinganku. Kekuatanmu masih jauh di bawahku." Mendengar ucapan itu, Madara hanya diam sesaat, lalu mengaktifkan Rinnegan miliknya. Dari matanya muncul kekuatan limbo, Hengoku yang langsung membuat Otsutsuki tertinggi terpental cukup jauh. Setelah itu, Madara berdiri perlahan sambil menepuk-nepuk tubuhnya yang kotor oleh debu dan tanah. Dia sempat tertawa lagi, entah sudah yang keberapa kali, lalu berkata, "Barusan itu seranganmu? Rasanya seperti digelitik saja. Bukankah aku sudah memintamu untuk menunjukkan serangan yang serius? Kalau hanya seperti itu, aku tidak akan pernah bisa mati. Sepertinya kau memang tidak pernah belajar. Karena kau sudah menyerangku berkali-kali tanpa hasil, sekarang giliranku." Madara mulai berjalan perlahan mendekati Otsutsuki tertinggi dan melanjutkan, "Aku akan tunjukkan padamu seperti apa serangan yang sebenarnya. Jangan terkejut kalau kau mati karenanya. Anggap saja ini salam perpisahan dari musuh terbaik yang pernah kau hadapi. Bersiaplah, Dewa Otsutsuki paling lemah." Otsutsuki tertinggi sempat terdiam sejenak, lalu dalam hati ia mulai merasa khawatir. Apakah dari tadi dia hanya menggertak? Tapi sepertinya lebih dari itu. Uchiha Madara ini benar-benar berbahaya. Dia bahkan masih bisa tertawa setelah menerima semua seranganku. Tapi kenapa sekarang wajahnya berubah serius? Dia tidak tertawa lagi. Aku harus lebih waspada. Langkah Madara terus mendekat. Wajahnya yang semula penuh tawa kini berubah menjadi dingin dan serius, membuat Otsutsuki tertinggi sedikit terintimidasi. Lalu ia bertanya, "Kekuatan macam apa yang akan kau keluarkan sekarang? Apa kau benar-benar bisa mengalahkanku?" "Aku rasa itu hal yang mustahil." Madara menjawab pelan namun tegas, "Kau berusaha meniruku dengan menggertak, tapi yang kau lakukan sebenarnya hanyalah menutupi rasa takutmu. Kita berdua berbeda. Aku tumbuh kuat karena rasa sakit yang kuterima, sedangkan kau tumbuh kuat dengan cara menyakiti orang lain dan menyerap buah cakra. Inilah perbedaan antara shinobi dan makhluk sepertimu." Setelah itu, Madara membuka tanduk di dahinya. Dari situ, muncul cahaya merah yang sangat terang, menandakan bangkitnya Rinne Sharingan. Otsutsuki tertinggi terkejut dan berkata dengan nada tidak percaya, "Rinne Sharingan?" Tapi itu tidak masuk akal. Dia tidak menyerap Jubi, tidak pula memakan pohon Shinju. Dari mana dia mendapatkan kekuatan itu? Madara, tanpa banyak bicara, memanfaatkan kekuatan mata barunya untuk menciptakan rantai tak terlihat di dalam dimensi limbo. Rantai itu langsung mengikat tubuh Otsutsuki tertinggi dan membuatnya tak bisa bergerak. Madara lalu menghampirinya dan menghantam wajahnya dengan satu pukulan keras. Gigi Otsutsuki tertinggi hancur seketika. Madara berkata, "Bagaimana rasanya?" "Tenang saja, ini baru permulaan. Aku baru memukulmu 1 kali. Kau tadi memukulku berkali-kali, bukan?"
Sekarang biar aku balas. Ia lalu menendang pipi Otsutsuki tertinggi dengan keras. Otsutsuki tertinggi mengerang, sakit. Dasar sialan. Aku akan membalasnya. Aku ini Dewa Otsutsuki. Tapi Madara hanya membalas, di depanku tidak ada yang namanya dewa. Tidak ada aliansi shinobi. Yang ada hanya kehendak Konoha. Dan sekarang kekuatan asliku akan dimulai. Bersiaplah untuk mati. Madara lalu terus menghajar wajah Otsutsuki tertinggi sambil membangkitkan kekuatan Rinne Sharingan-nya. Otsutsuki tertinggi akhirnya mengecilkan tubuhnya hingga lepas dari ikatan rantai, lalu menghilang. Tapi Madara hanya tertawa, seperti orang kesurupan. Ia bisa merasakan sisa cakra musuhnya dan langsung menariknya menggunakan teknik Ban Stand-in. Tubuh kecil Otsutsuki tertinggi tertarik mendekat karena gravitasi Madara. Begitu musuhnya mendekat, dari perut Madara keluar puluhan batang besi hitam, kemampuan Kuroki Jushinki. Batang-batang itu menancap tepat ke tubuh Otsutsuki tertinggi, membuat tubuhnya kembali ke ukuran semula. Setelah itu, Madara mencengkeram leher Otsutsuki dan berkata dengan suara berat, "Jadi, kekuatanmu cuma segini? Ayo serang aku sekuat tenagamu. Aku belum merasa lelah sedikit pun. Aku ingin merasakan rasa sakit." Dasar makhluk lemah. Mendengar itu, Otsutsuki tertinggi mulai marah. Ia mengaktifkan kedua jogan miliknya dan mulai menyerap cakra Madara. Namun, Madara ternyata telah mengubah sebagian cakra yang diserapnya menjadi cakra peledak. Alhasil, tubuh Otsutsuki langsung meledak dari dalam dan terpental. Madara langsung melayang dan menginjak lehernya, terus menekannya ke bebatuan, membuat Otsutsuki tertinggi tak bisa bergerak. Madara mengeluarkan sisi bertarungnya yang paling ganas. Tapi Otsutsuki tak tinggal diam. Ia menancapkan duri Mokuton dari bawah tanah dan menghimpit tubuh Madara ke atas. Ia berdiri dan melesat cepat untuk menghantamkan teknik pemisah jiwa. Tujuannya kali ini adalah memisahkan jiwa dan raga Madara, seperti yang pernah dilakukan Boruto pada Shibai. Tapi sebelum sempat melakukannya, Madara mengaktifkan teknik Inton Raiha yang tak terlihat dan menyambar Otsutsuki. Satu tangan musuhnya pun terputus. Ternyata, kemampuan unik dari Rinne Sharingan milik Madara adalah memasukkan semua jutsunya ke dimensi limbo, menjadikannya tak terlihat namun tetap aktif. Otsutsuki tertinggi sempat meregenerasi tubuhnya, lalu menggunakan Mokuton Shinjutsu untuk melilit Madara hingga tak bisa bergerak dan menyerap cakra miliknya. Dalam kondisi terikat, wajah Madara dipukul dengan cakra Raiton. Luka tampak jelas di wajahnya, tapi Madara malah tersenyum dan tertawa. Bagus. Ini yang aku suka. Semakin menyakitkan, semakin semangat aku dibuatnya. Ayo terus serang aku. Tawa Madara semakin keras, bahkan saat Otsutsuki menyerangnya lagi dengan rambutnya yang berubah menjadi duri-duri tajam. Ribuan duri kecil menancap dari ujung kaki hingga kepala Madara, tapi ia tetap berdiri tegak. Jiwa bertarungnya benar-benar tak biasa. Ya, ini baru lumayan. Dari semua seranganmu, mungkin ini yang paling terasa. Tapi aku tidak akan tumbang. Menari di atas penderitaan adalah kebiasaan lamaku. Jadi jangan harap aku akan jatuh hanya karena duri seperti ini, ujar Madara dengan napas berat tapi penuh semangat. Otsutsuki tertinggi hanya bisa terdiam, sambil berpikir dalam hati, apa-apaan Uchiha Madara ini? Dari awal sampai sekarang aku sudah menghajarnya berkali-kali, tapi dia masih berdiri. Semakin kusakiti, dia malah makin bersemangat. Dia benar-benar tidak normal. Fisiknya di luar nalar. Jika dibandingkan, kekuatan Boruto memang lebih berbahaya, tapi Madara jauh lebih kompleks. Dia punya kekuatan besar, pengalaman bertarung tinggi, dan daya tahan tubuh yang gila. Jam terbangnya tidak bisa disepelekan. Saat pikiran itu bergulir, Madara tiba-tiba mengaktifkan Rinnegan-nya dan menciptakan Shinra Tensei. Seluruh duri yang menancap di tubuhnya langsung terpental keluar, lalu berbalik arah dan justru menancap kembali ke tubuh Otsutsuki tertinggi. Serangan balik yang cepat dan tak terduga itu membuat pertempuran kembali berpihak pada Madara. Madara perlahan mulai mengendalikan dua bola Gudodama yang mengambang di punggungnya. Dengan ketenangan penuh, dia mengarahkan kedua bola itu untuk menghancurkan lilitan Mokuton yang mengikat tubuhnya. Setelah rantai pohon tersebut hancur berkeping-keping, Madara segera menciptakan banyak bunshin dari Mokuton. Namun, kali ini dia tidak hanya berhenti di sana. Dengan menggunakan kekuatan Rinne Sharingan miliknya, Madara memanipulasi bunshin-bunshin tersebut agar bisa masuk ke dalam dimensi limbo. Karena batas asli limbo Madara hanya 4, maka ia menciptakan puluhan bunshin tambahan untuk menambah kekuatan serangannya. Setelah seluruh bunshin itu memasuki dimensi limbo, mereka semua langsung menciptakan Susanoo dalam bentuk sempurna. Uniknya, karena seluruhnya berada di dalam limbo, maka wujud puluhan Susanoo ini tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Beberapa saat kemudian, serangan tiba-tiba menghantam Otsutsuki tertinggi dari berbagai arah.
5 Susanoo tak terlihat menebaskan pedang mereka secara bersamaan, membuat tubuh Otsutsuki tertinggi terlempar dan menghantam batu besar dengan keras. Dalam keadaan tertekan, Otsutsuki tertinggi menggeram kesal dan berkata, "Sial, kekuatan orang ini benar-benar di luar dugaan, dia benar-benar seperti monster." Rasa herannya semakin bertambah saat ia tidak bisa mendeteksi keberadaan para penyerangnya. Merasa ada yang janggal, ia segera mengubah kedua jogan miliknya menjadi sepasang rinnegan. Dengan kekuatan mata baru itu, akhirnya ia bisa melihat banyak sekali Susanoo dalam kondisi tak terlihat sedang mengepungnya dari berbagai arah. Dalam hati, ia mulai menyadari sesuatu. Ternyata begitu, kemampuan mata Madara ini sangat sederhana tapi berbahaya. Dia bisa membuat semua jurusnya menjadi tak terlihat. Tapi yang jadi pertanyaanku sekarang, bagaimana dia bisa membangkitkan Rinne Sharingan tanpa menyerap Jubi atau pohon Shinju? Aku benar-benar harus berhati-hati. Orang ini seperti makhluk kelaparan yang tidak takut apapun. Semakin dia dipukul, semakin dia menikmati rasa sakitnya. Apa dia ini manusia atau bukan? Aku belum pernah melawan orang sepertinya. Tanpa sempat berpikir panjang, tiba-tiba sebuah meteor raksasa jatuh dari atas langit limbo dan menimpa tubuhnya. Karena fokus pandangannya masih ke arah para Susanoo, dia sama sekali tidak menyadari meteor itu datang. Tubuhnya pun tertindih dan membuatnya kesulitan bergerak. Dengan susah payah, ia mengaktifkan kemampuan suku Nahikona miliknya untuk mengecilkan meteor tersebut, lalu berdiri dan mengibaskan tangannya dengan penuh emosi. Seketika itu juga, langit dan tanah mulai menunjukkan reaksi dahsyat. Tanah berguncang keras hingga retak, sedangkan langit menurunkan hujan asam dalam jumlah besar, yang bahkan mampu melukai kulit. Tidak berhenti di situ, langit juga menurunkan hujan senjata seperti Tomogoro Shino Haikotsu dan Ranton secara bersamaan, semuanya mengarah ke posisi Madara. Namun, Madara tetap tenang. Ia menciptakan 6 bola Chibaku Tensei dan melemparkannya ke atas. Seluruh hujan serangan itu seketika terhisap masuk ke dalam bola-bola tersebut dan lenyap tanpa jejak. Otsutsuki tertinggi yang mulai kesal, mengangkat seluruh gunung di sekitarnya dan membuat magma panas keluar dari dalamnya. Magma yang sangat kental dan membara itu langsung diarahkan ke Madara. Namun, dengan cepat Madara mengaktifkan kembali kekuatan Rinne Sharingan-nya, dan seluruh magma itu tiba-tiba membeku seperti es. Rupanya, kekuatan kedua dari matanya itu memungkinkan Madara mengubah satu zat menjadi zat lain, mirip seperti yang dimiliki Kaguya. Setelah berhasil mengatasi serangan-serangan itu, Madara berkata dengan nada santai, "Apa tidak ada yang lebih dahsyat dari ini? Aku menantikan lebih banyak serangan. Ayo, tunjukkan semua yang kau punya. Aku ingin terus bergerak di tengah gempuranmu. Kalau kau benar-benar Otsutsuki tertinggi, buktikan sekarang." Perkataan itu membuat Otsutsuki tertinggi semakin marah. Ia lalu mengendalikan semua logam di sekitar area pertarungan. Besi-besi tersebut berubah bentuk menjadi seperti shuriken raksasa, berukuran hampir setengah tubuh Jubi. Shuriken itu dilempar ke arah Madara dan sempat membelah tubuhnya menjadi 2. Namun, tubuh Madara langsung menyatu dan pulih kembali. Setelah itu, Madara mengerahkan 4 limbonya untuk menyerang dari dimensi tak terlihat. Masing-masing limbo memegangi bagian tubuh Otsutsuki tertinggi, mulai dari tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, hingga kaki kiri. Saat Otsutsuki tertinggi sudah tidak bisa bergerak, Madara berjalan perlahan mendekatinya. Jubahnya terus berkibar tertiup angin, membuat langkahnya terlihat seperti bayangan monster. Ia lalu menciptakan makhluk yang wujudnya mirip seperti monster milik Nagato. Monster itu terlihat bersiap membuka mulutnya dan melahap Otsutsuki tertinggi hidup-hidup. Dengan nada datar, Madara berkata, "Sampai sekarang, kau belum bisa menjatuhkanku. Tapi aku senang. Pertarungan ini membuat semangatku kembali seperti dulu. Namun, kurasa ini sudah cukup. Waktumu sudah habis. Aku akan mengirimmu ke alam neraka melalui monster ini. Jadi, anggap ini salam perpisahan." Otsutsuki tertinggi berusaha mengecilkan tubuhnya, tapi kali ini ia tidak bisa. Cakra dalam tubuhnya seolah berhenti mengalir. Rupanya, Limbo Madara memiliki kemampuan unik, yaitu memutus aliran cakra hanya dengan bersentuhan melalui telapak tangan. Itulah sebabnya Otsutsuki tertinggi tidak bisa menggunakan jurus apapun. Madara yang melihat wajah panik lawannya pun berkata dengan nada mengejek, "Kenapa ekspresimu tiba-tiba berubah? Apa kau tidak menyangka aku bisa memojokkanmu seperti ini? Sejak awal kemunculanmu, kami semua belum mengeluarkan kekuatan penuh. Naruto, Boruto, Sasuke, Kawaki, bahkan aku sendiri, kami menahan diri.
Kami hanya mengamati dulu kemampuanmu. Tapi sekarang, kami tahu segalanya. Dan aku tahu kelemahanmu, Otsutsuki tertinggi. Otsutsuki tertinggi membalas dengan kesal, jangan terlalu percaya diri. Takdirku tetap akan menang. Kau akan tetap mati, Uchiha Madara. Madara menjawab tenang, ucapanmu terdengar menakutkan, tapi sejujurnya, tidak ada dalam sejarah hidupku aku merasa takut pada musuh. Kalau perlu, suruh semua Otsutsuki dari markas pusat datang ke sini. Aku akan hadapi mereka satu persatu bersama Boruto. Kami akan menyingkirkan kalian semua dari dunia ini. Jadi bersiaplah untuk mati. Setelah berkata demikian, Madara kembali tertawa dengan suara khasnya. Tawa itu menggema di medan pertarungan yang penuh reruntuhan dan debu. Madara, yang terus didera serangan tanpa henti, justru semakin kuat. Ia tak pernah merasa lelah. Bahkan, semakin sakit tubuhnya, semakin ia menikmati pertarungan tersebut. Inilah Madara, sosok shinobi sejati yang tak gentar menghadapi dewa. Sosok yang pernah menjadi musuh terbesar dalam sejarah dunia ninja.